Saya kira ini pemerintah yang lagi frustrasi, dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Karena itu dia coba cari sesuatu yang masuk akal, tapi publik anggap itu tidak masuk akal. Dan itu sangat terlihat dari inkonsistensi keterangan publik yang berubah-ubah. Si A membatalkan si B dibetulin oleh si C. Kan itu yang terjadi kemarin kan. Juru bicara istana ngomong begini, tiba-tiba Mensekneknya bilang enggak, itu kan begitu. Lalu Menteri Investasi lurusin begini. Padahal tiga-tiganya nggak ada yang dipeduli rakyat. Karena rakyat bingung apa yang mau dilakukan kalau kalian sendiri di istana tidak punya satu bahasa. Jadi saya anggap bahwa istana lagi, ada pepatah Inggris bilang, don't cut off your nose to spite your face gitu. Jangan potong hidung Anda untuk menempel wajah Anda. Jadi begitu yang sedang terjadi. Hal semacam itu. Dengan mudah publik lihat bahwa kalian mau memimpin bagaimana, informasi aja kalian saling bantah di dalam. Ini lagi viral juga, dia ada anak muda yang tiba-tiba bikin kaget banyak orang. Namanya di Enggal ya. Enggal. Saya kenal baik Enggal itu, dia beberapa kali ikut kuliah online saya dan beberapa diskusi yang sering dibuat oleh jurnal perempuan tentang isu sosial. Dan tiba-tiba ada inisiatif. Kita nggak pernah berpikir bahwa ada orang yang dalam situasi sekarang masih berpikir untuk mengingatkan sejarah bahwa ada pemerintah yang gagal melakukan public policy yang masuk akal di saat kritis. Nah, saudara Enggal saya pasti dukung karena dia mewakili kritik yang mendasar, yaitu warga negara berhak untuk mempersoalkan pemerintah yang tidak mampu untuk mengurus negaranya. Dan class action itu soal yang sama dengan yang dilakukan oleh para dokter di Prancis ya terhadap Macron. Yes, ya itu. Ya itu satu pikiran kan, bahwa hak warga negara itu tidak bisa dibatalkan hanya karena alasan kedaruratan. Justru dalam kedaruratan hak warga negara bisa ditinggalkan. Oleh karena itu si Enggal itu dengan argumen yang kuat membawa persoalan ini ke wilayah hukum tuh. Nah, jangan sampai orang datang ke wilayah hukum dianggap sebagai hal yang menghina lagi. Ini melakukan sesuatu yang legal, betul legal. Jadi bravo Enggal. Oke. Nama Enggal Pamukti terus menjadi viral karena gugatan yang dilayangkannya untuk Jokowi. Namun, tindakan berani Enggal mengundang banyak ketidaksukaan dari pendukung pemerintah. Melalui akun Twitternya, Enggal mengungkap adanya tindakan senyap untuk pembunuhan karakternya. Mendapat feeding dari pejaten garis lucu bahwa dana 5M buzzer untuk membusukkan gue via foto-foto. Mendapat feeding video dari pejaten garis lucu bahwa untuk mempercepat fitnah maka digunakan engine WA Blast agar fitnah bisa langsung masuk ke grup WA dan nomor pribadi. Menanggapi ini, warganet pun berkomentar, haha, baru juga dikabari, udah nongol aja pembusukan itu. Udah cair dong 5M, buzzer laknat. Tulis @Iwanarnita. Seorang pengacara dengan akun @Wadinug memberi peringatan kepada buzzer. Dari buzzer istana, tahan sahabat dan jempol kalian bully Enggal. Saya cuma ngasih warning aja, gugatan Enggal bisa jadi kunci pembuka untuk Tenakes, terutama ahli waris Tenakes yang meninggal karena COVID-19. Mengajukan gugatan serupa, legal standing mereka sangat kuat loh. Apakah Enggal Pamukti berani menggugat Anies Baswedan terkait wabah virus corona? Ditulis oleh Nafis di siword.com. Halo,
Selamat datang di channel Focus Day bersama JJ. Pada saat tulisan ini dibuat, ada hampir 1 juta kasus pasien positif corona di seluruh dunia. Di Amerika Serikat ada sekitar 245.373 kasus, di mana kasus tertingginya terdapat di kota New York dengan jumlah sekitar 95.053 kasus. Di Italia, ada sekitar 115.242 kasus positif corona di sana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.278 orang telah sembuh, sementara yang meninggal dunia akibat virus corona sebanyak 13.915 orang. Di Spanyol, terdapat 112.065 kasus positif virus corona. Jumlah pasien positif virus corona yang berhasil pulih di sana sekitar 26.743 orang, sementara jumlah korban jiwa telah mencapai 10.348 orang. Di Jerman, jumlah kasus positif virus corona tercatat sebanyak 84.794 kasus. Ada sekitar 22.440 orang yang berhasil sembuh dan 1.107 orang lainnya meninggal dunia. Di Cina, ada sekitar 81.620 kasus konfirmasi positif COVID. Sebanyak 76.571 orang berhasil sembuh dari infeksi COVID-19, sedangkan 3.322 orang meninggal dunia. Dan berdasarkan informasi terakhir, pertumbuhan jumlah kasus corona di negeri Panda ini terus mengalami penurunan. Sedangkan informasi terakhir dari situs resmi pemerintah terkait virus corona yang beralamat di www.covid19.go.id, kita mendapat informasi bahwa ada sekitar 1.986 yang positif terkena virus corona di Indonesia. 1.671 orang dalam perawatan, 134 orang yang sembuh, dan 181 orang yang meninggal dunia. Dari grafik di atas juga terlihat jika kasus virus corona ini terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 971 kasus yang sudah terkonfirmasi, 52 orang sudah sembuh, dan ada 90 orang yang meninggal dunia. Sekarang mari kita berlogika secara sederhana. Amerika Serikat sekarang berada di urutan pertama terkait kasus virus COVID. Bahkan jumlah kasus di sana jauh lebih tinggi daripada Cina. Apakah ada rakyat Amerika yang menuntut Presiden Amerika Donald Trump? Apakah Presiden Amerika Donald Trump lalai dan tidak bisa mengantisipasi wabah virus COVID hingga kasus wabah virus COVID di sana lebih tinggi dari Cina? Apakah rakyat Italia, Spanyol, Jerman, Cina ada yang menuntut presiden mereka di masing-masing negara? Dan beberapa hari lalu, penulis membaca seorang pemuda bernama Enggal Pamukti menuntut Presiden Indonesia Jokowi terkait dampak virus corona. Enggal Pamukti ini berdalih bahwa dia menggugat Presiden Jokowi karena menurutnya pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dianggap lalai dalam mengantisipasi virus corona. Mari kita balik bertanya lagi. Berarti Presiden Amerika Donald Trump lalai juga dong? Karena sekarang kasus wabah virus corona di sana jauh lebih tinggi daripada Cina. Lalu apakah ada rakyat Amerika yang menuntut Presiden Donald Trump? Dan hanya di Indonesia ada orang seperti Enggal Pamukti. Jika memang Enggal Pamukti ini murni peduli dengan nasib pedagang terkait dampak virus corona, seharusnya dia menggugat Anies Baswedan. Tanya kenapa? Karena kasus wabah virus corona di Indonesia itu terbanyak ada di Provinsi DKI Jakarta yang sekarang dipimpin oleh Anies Baswedan. Lalu di manakah Enggal Pamukti saat Pemprov DKI tega menjual masker kepada warga DKI Jakarta dengan harga Rp300.000 per kotak atau box awal Maret lalu? Di manakah Enggal Pamukti ini saat Pemprov DKI Jakarta hanya menganggarkan Rp54 miliar untuk melawan virus corona awal Maret lalu, padahal APBD DKI Jakarta jumlahnya sangat besar karena mencapai Rp87,95 triliun. Lalu Pemprov DKI Jakarta menaikkan anggaran untuk melawan wabah virus corona di akhir Maret sebesar 130 miliar saat kasus virus corona sudah semakin luas di Jakarta. Jumlah anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk melawan virus corona sebesar 130 miliar itu juga jauh lebih kecil dari anggaran Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Padahal APBD mereka jauh di bawah APBD Pemprov DKI Jakarta. Bahkan anggaran Rp130 miliar oleh Pemprov DKI Jakarta untuk melawan virus corona itu jauh lebih kecil dibandingkan anggaran dari pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan yang berani menganggarkan Rp500 miliar untuk melawan virus COVID meskipun APBD mereka hanya 4,1 triliun. Apakah Anies Baswedan tidak malu?
APBD Pemprov DKI Jakarta yang berjumlah 87,95 triliun tetapi hanya menganggarkan 130 miliar rupiah untuk melawan virus COVID, jauh lebih kecil daripada APBD pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin yang APBD-nya hanya 4,1 triliun tapi berani menganggarkan 500 miliar untuk melawan wabah virus COVID di daerahnya. Lalu beranikah Enggal Pamukti menggugat Anies Baswedan karena anggaran untuk melawan virus COVID oleh Pemprov DKI Jakarta jauh lebih kecil dari anggaran pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin? Dan sekarang, anggaran untuk melawan wabah virus COVID oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi 3 triliun rupiah setelah Presiden Jokowi memberikan subsidi kepada 2,5 juta warga DKI. Oh ya, meskipun sekarang Pemprov DKI Jakarta Anies Baswedan mengalokasikan 3 triliun untuk melawan wabah virus COVID setelah Presiden Jokowi akan membantu 2,5 juta warga DKI yang terdampak virus COVID, jumlah 3 triliun tersebut juga lebih kecil dari anggaran Provinsi Jawa Barat yang berani menganggarkan 5 triliun, jauh di bawah APBD DKI Jakarta yang jumlahnya 87,95 triliun rupiah. Jadi jika Enggal Pamukti ini menggugat Presiden Jokowi karena dianggap lalai dalam mengantisipasi wabah virus corona, apakah Enggal Pamukti berani menggugat Anies Baswedan karena lalai sehingga jumlah pasien virus COVID di Jakarta adalah yang terbanyak di Indonesia? Di tengah situasi wabah virus corona di Indonesia, masih ada orang yang menggugat Presiden Jokowi, jadi sudah paham watak orang seperti ini. Dalam gugatan 6 warga yang mengatasnamakan kelompok UMKM pedagang eceran ke pengadilan negeri tersebut, mereka meminta ganti rugi 10 miliar karena menganggap Presiden Jokowi lalai dalam menangani wabah asal kota Wuhan itu. Jadi sudah paham ya kemana tujuan akhirnya jika mereka menang dalam gugatannya. Masihkah Anda percaya mereka murni peduli dengan nasib pedagang eceran? Wassalam.